Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sejak di sekolah minggu, kita sudah mengenal cerita Daud dan Goliat. Kisah yang sangat seru dan berkali-kali diceritakan ulang oleh banyak orang, baik sebagai pembelajaran agar mempunyai keberanian dalam menghadapi apapun, atau juga sebagai strategi untuk memenangkan suatu kompetisi. Sahabat Kristus, suatu ketika ada seorang sahabat saya yang merekomendasi agar menonton film Facing the Giants atau menghadapi raksasa. Dalam film ini yang dimaksud dengan raksasa bukan orang yang bertubuh besar, tinggi dan kuat, melainkan tim football Amerika yang ditakuti karena kehebatan dalam bermain, dan mereka memiliki fasilitas yang luar biasa serta kekuatan tubuh, kekuatan fisik para pemainnya. Pokoknya semuanya serba prima, sempurna dan hampir tak punya kekurangan. Apa istimewanya film ini? Bagi saya, film ini istimewa karena memang memberikan inspirasi bagi seluruh keluarga. Sahabat Kristus, siapakah dalam hidup ini yang tidak pernah menjumpai kesulitan? Bahkan, kita beberapa kali dihadapkan pada masalah yang membuat frustrasi, patah semangat, dan ingin menyerah saja. Akibatnya, impian dan tujuan pun menjadi berantakan. Istimewanya film ini, ia bisa memberikan sebuah harapan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, dan bahkan semakin berat tantangannya atau masalahnya, seseorang akan semakin kuat untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Nah, sekarang saya mau cerita secara singkat tentang film ini. Selama 6 tahun karier sebagai pelatih tim football, Grant Taylor tidak pernah memenangkan sebuah musim kompetisi, walau cuma sekalipun. Kepercayaan diri pelatih ini lama-kelamaan mulai tergerogoti. Ditambah lagi tekanan dari kondisi keuangan pribadi yang semakin menipis. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini, pelatih Taylor benar-benar kehilangan harapan. Mungkin ada juga yang pernah mengalami masa-masa yang berat seperti ini. Dalam kepanikan itu, Taylor bersama istrinya merenungkan kembali perjalanan hidupnya, dan ia memperoleh pencerahan yang kemudian mengubah hidupnya. Sebuah permenungan kehidupan yang sangat sederhana, yaitu ketika Taylor kembali menyadari bahwa dalam hidup ini ada tujuan yang lebih besar ketimbang tujuan pribadinya. Nah, sahabat Kristus, kesadaran inilah yang kemudian menuntun dia dan istrinya untuk memulai sebuah perjalanan spiritual yang akan membuat kehidupannya semakin menarik. Taylor mulai menyadari bahwa tujuan dari hidup ini bukan sekedar mendapatkan kemenangan dalam pertandingan, melainkan ada hal yang lebih besar lagi, yaitu melalui pertandingan atau apapun yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Sebab hidup ini menurut Taylor bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. Hanya dengan kembali kepada tujuan Sang Pencipta yang menciptakan aku, maka aku dan timku akan membuahkan keberhasilan baik di dalam maupun di luar lapangan football. Sahabat Kristus, film ini telah menginspirasi saya.
ketika saya dihadapkan pada keadaan yang sulit, pergumulan yang berat, dan bahkan membuat saya menderita, pada saat itulah saya keliru ketika meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah keadaan. Kenapa saya mengatakan keliru? Sebab keadaan itu terjadi seizin Tuhan. Oleh sebab itu, jangan minta keadaan itu diubah oleh Tuhan, tapi mintalah kekuatan ekstra agar dapat mengatasinya. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting. Di dalam situasi sesulit apapun, ingat, mintalah Tuhan untuk senantiasa menyertaimu. Sahabat Kristus, inilah yang dilakukan oleh Daud, si gembala yang sederhana dan tidak punya sesuatu yang diandalkan. Dia kekuatannya hanya terletak pada kuasa Tuhan. Jadi ketika menghadapi situasi yang berat, seberat apapun, ketika dia menghadapi raksasa permasalahan dalam hidupnya, dia mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang memberikan keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan itu. Itulah sebabnya mengapa doa Bapa kami selalu kita ucapkan berulang kali. Mari kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.